kita masuk ke bab 2, yaitu bangun ruang sisi datar. Apa saja bangun ruang yang kita pelajari, yaitu yang pertama, kubus, yang kedua, balok, ketiga, prisma. Ini prisma alas sama atasnya sama ya, maka dikatakan prisma segitiga. Yang terakhir, limas. Ini limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Yang kita pelajari hari ini yaitu tentang kubus. Sudah kalian pelajari waktu SD, tinggal mengingat-ingat kembali dan ada tambahan sedikit. Oke, kita lanjut. Kubus itu adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama persis. Jadi perseginya sama ukurannya, ya. Unsur-unsur kubus yang harus kalian ketahui. Ini kalau ada gambar kubus seperti ini, Ibu kasih nama, yang bawah alasnya ABCD, yang atas EFGH. Unsur yang pertama yaitu sisi atau bidang, berbentuk persegi. Yang namanya sisi atau bidang itu yang membatasi ruangannya. Contohnya ini nih, seperti tembok-tembok yang membatasi ruangan ini. Nih, yang depan, sisi depan, contohnya yang Ibu arsir nih. Nah, sisi yang depan yang berbentuk persegi ya. Nah, ini berbentuk persegi nih. Ini sisi depan. Nah, segini nih. Ya, bisa bayangkan ya. Jadi sisi depan A, B, F, E. Ada depan, pasti ada belakang. C, D, H, G. Kemudian atasnya F, G, H, E. Nih ya, yang atas nih. Kemudian yang bawah A, B, C, D. Yang kanan B, C, G, F. Nih yang kanan nih. Kalau diarsir. Nah, seperti ini ya, yang sisi kanan. Dan sisi kiri AD, HE. Jadi sisi ada 6. Itu jika digambarkan. Selanjutnya kita masuk ke unsur yang kedua, yaitu rusuk. Rusuk itu berbentuk garis. Ada 12, kita buktikan. Yang namanya rusuk berbentuk garis nih, contohnya. A, B, 1 ya. B, C, 2. C, D, 3. D, A. Yang bawah udah, atas. E, F, F, G, G, H, H, E. Yang tegak. E, A atau A, E. DH, BF, dan CG. Itulah rusuk berbentuk garis. Ada 12 ya. Tadi yang sudah Ibu sampaikan, itu namanya rusuk. Ibu hapus biar nanti jelas. Berikutnya, yang ketiga, titik sudut ada 8. Yang namanya titik sudut berarti yang berada di sudut-sudutnya, di pojok-pojoknya. Nih, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Jadi ada 8. Itu namanya sudut. Kita lanjut. Unsur yang keempat, yaitu diagonal. Diagonal bidang berbentuk garis. Ada 12 ya. Yang namanya diagonal bidang, contohnya seperti ini. Jadi di dalam bidang ini nih, contoh yang depan ya, bidang yang depan. A, B, F, E. Yang namanya diagonal itu menyamping, berseberangan maksudnya ya, berseberangan.
menyilang, bukannya menyamping tapi menyilang. Contoh di dalam diagonal, di dalam bidang ABFE, yaitu diagonal bidangnya AFBE, itu 2 ya. Kemudian yang kanan BGCF, yang kiri AHDE. Kalau kalian pusing ya pokoknya tinggal disilang aja, yang belakang DGCH, nyilang ya. Yang atas EGFH, yang bawah ACBD. Pokoknya diagonal itu menyilang. Oke. Ada 12. Selanjutnya ada namanya diagonal ruang berbentuk garis juga. Ada 4. Yang namanya diagonal tadi menyilang ya, tapi di dalam ruang. Contohnya A ke G, jadi dari bawah depan ke atas belakang. B ke H, kemudian yang belakang ke depan. C ke E, dan D ke F. Itu diagonal ruang. Berarti diagonalnya di dalam ruangan tersebut ya. Ada 4. Lanjut. Ini kalau disebutkan ya, tadi yang udah Ibu jelaskan. Selanjutnya ada namanya bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Ada 6. Contohnya bidang diagonal seperti ini. Bidang diagonal dari A ke H, AH ke G, G ke B, B ke A. Nah, ini bidang diagonal. Kalau tadi kan diagonal bidang berbentuk garis. Kalau bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Nih, yang Ibu arsir ya. Contohnya. Itu 1. Ini 1. Kemudian kebalikannya dari belakang ke depan. D, E, F, C, D. Nah, ini. Bidang diagonal. Ya, itu baru 2. Kemudian yang menyamping. BC, HE. Nah, itu kebalikannya. AD, GF. Ini agak nggak kelihatan ya. Pokoknya kebalikannya yang tadi. Kalau bikin garisnya lurus, kelihatan pasti. Nah, kemudian AC, GE. Nih. Kalian kalau bikin pakai penggaris ya, Ibu nggak bisa ini pakai penggaris kalau di sini. Nah, ACGE. Kemudian kebalikannya BD, HF. Nah, itu bidang diagonal, ada 6. Ya, semoga dipahami. Itu unsur-unsur dari kubus, ada 6. Diingat-ingat kembali ya, nanti ada di PTS. Oke, selanjutnya jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu jika kubus dipotong berdasarkan rusuknya, lalu masing-masing sisinya direntangkan, dibuka ya kan, akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut jaring-jaring kubus. Kalau jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi. Nah, contoh ini jaring-jaring kubus nih. Jadi kalau alasnya yang warna biru, nanti kalau kalian lipat-lipat seperti Rubik ya, dibentuk atasnya warna hijau.
Nah, ini jaring-jaring yang kedua. Kalau alasnya yang warna biru, atasnya juga warna hijau. Kalau kalian lipat-lipat dibuat di kertas ya, akan membentuk sebuah kubus. Ini dua di antaranya, masih banyak lagi jaring-jaring kubus yang lain. Nanti ada tugas kalian membuat jaring-jaring kubus. Oke, selanjutnya rumus pada kubus. Yang pertama, luas permukaan kubus 6 kali R pangkat 2. R itu rusuk ya. 2 volume kubus R pangkat 3. Jumlah panjang rusuk kubus 12 kali R, karena jumlah rusuknya ada 12, tinggal dikali rusuk. Panjang diagonal sisi kubus R akar 2. Panjang diagonal ruang kubus R akar 3. Ini Ibu tuliskan R itu sama dengan rusuk ya. Kalian tulis nih keterangannya. Oke, kita terapkan dalam contoh soal. Yang pertama, diketahui sebuah kubus dengan ukuran seperti pada gambar. Nah, seperti ini. Berarti panjang rusuknya yaitu 12 ya. Ini R-nya nih. 12. Ditanya luas permukaan. Luas permukaan berarti kita masukkan rumus luas permukaan 6 kali R pangkat 2. Berarti tinggal masukkan 6 kali R-nya 12 ya. 12 pangkat 2 sama dengan 6 kali 12 pangkat 2, 12 kali 12, 144. Sama dengan berapa nih? 6 kali 4, 42. Apa nih? 144 kali 6. 42, 6, 864 ya. 864 cm persegi. Itu luas permukaan. Yang kedua volume R pangkat 3 berarti 12 pangkat 3. 12 kali 12 kali 12. Hasilnya adalah 1728 cm kubik. Jadi kalau luas permukaan satuannya persegi ya, pangkat 2. Kalau volume satuannya kubik, pangkat 3. Jangan ketukar dan jangan salah, karena menentukan satuan itu. Jumlah panjang rusuk. Jumlah panjang rusuk yaitu 12 kali R. Berarti 12 kali R-nya rusuknya 12. 12 kali 12, 144 cm. Cukup cm aja. Yang D, panjang diagonal sisi. Diagonal sisi. Ini yang paling gampang nih. Diagonal sisi R akar 2. Berarti R-nya 12 akar 2. Udah seperti itu aja. Akar 2-nya tetap ditulis ya. R-nya 12, akar 2-nya tetap. Yang E, diagonal ruang. Rumusnya R akar 3. Udah tadi rumusnya ya, R 12, akar 3-nya tetap. Cm. Cukup seperti itu. Semoga dipahami ya. Selanjutnya, contoh soal kedua. Nah, seperti ini. Diketahui jumlah panjang rusuk kubus 60 cm, tentukan luas permukaan kubus. Kalau soal cerita seperti ini, kalian tulis dulu diketahuinya. Biar tahu langkah-langkahnya seperti apa. Diketahui jumlah panjang rusuk. Diketahui jumlah panjang rusuk.
Kalian jangan disingkat-singkat ya, Ibu takut nggak cukup jadi disingkat. 60 cm. Kemudian ditanya luas permukaan kubus, LP kubus. LP kubus rumusnya apa? 6 kali R pangkat 2. Nah, R-nya belum tahu. Baru diketahui jumlah panjang rusuk. Berarti buat nyari R nih, kita cari dari yang diketahuinya, yaitu jumlah panjang rusuk. Ya, berarti kita jawab jumlah panjang rusuk sama dengan 60. Kalau ditanya, Bu, kenapa pakai rumus jumlah panjang rusuk buat nentuin rusuknya? Karena yang diketahuinya jumlah panjang rusuk. Seperti itu ya. Jumlah panjang rusuk rumusnya 12 kali R sama dengan 60. Berarti R sama dengan 60, 12-nya pindah, jadi kebalikan kali yaitu bagi 12. Jadi R-nya sama dengan 60 bagi 12, 5 cm. Sudah selesai belum? Belum, karena yang ditanya LP kubus ya. Jadi, luas permukaan kubus sama dengan 6 kali R pangkat 2. Sama dengan 6 kali R-nya 5 pangkat 2. Sama dengan 6 kali 5 kali 5, 5 kali 5 gitu kan. 6 kali 5, 30. 30 kali 5, 150 cm persegi, karena luas permukaan ya. Nah, inilah mencari luas permukaan kubus. Jadi intinya, kalau R-nya belum diketahui, kita cari dari rumus yang diketahuinya. Karena yang diketahuinya jumlah panjang rusuk, ya udah pakai rumus jumlah panjang rusuk. Oke, kita lanjutkan contoh soal ketiga. Diketahui luas permukaan kubus, kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui LP kubus sama dengan 600 cm persegi. Kemudian yang ditanyakan volume kubus. Volume kubus. Volume kubus rumusnya R pangkat 3. Nah, sama seperti tadi, R-nya belum diketahui nih. Kita cari R-nya dulu. Dari mana? Dari yang diketahuinya. Yang diketahuinya apa? Luas permukaan kubus. Berarti kita pakai rumus luas permukaan kubus sama dengan 600. Luas permukaan kubus rumusnya apa? 6 kali R pangkat 2 sama dengan 600 gitu kan. Ibu lanjutkan ke sini. Nah, Ibu tulis ulang 6 kali R pangkat 2 sama dengan 600. Berarti R pangkat 2 sama dengan 6-nya pindah jadi bagi 600 bagi 6. R pangkat 2 sama dengan 600 bagi 6, 100. Pangkat 2-nya hilang, 100-nya di akar. Akar 100 yaitu 10. Karena 10 kali 10, 100. Ini baru rusuknya. Yang ditanya yaitu volume. Jadi, volume kubus sama dengan R pangkat 3. Berarti R-nya berapa? 10. 10 pangkat 3. Berarti 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Karena volume ya. Nah, itulah contoh soal dari luas permukaan dan volume kubus. Semoga dipahami. Jika kurang paham, bisa diulang kembali videonya atau ditanyakan langsung ke Bu Heni. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap belajar dari rumah, tetap semangat, terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.